Hebatnya Pak khutbah Nabi. Ini Nabi menjelang mati Pak. Yang dipesankan Nabi agar para suami berbuat baik pada istrinya. Saking pentingnya urusan rumah tangga ini. Sampai-sampai itu menjadi tema pokok khutbah Nabi di Haji Wada itu. Sebab Bapak Ibu, negara yang baik berawal dari rumah tangga yang baik. Mustahil negara ini akan baik, akan lahir pemimpin-pemimpin yang baik kalau rumah tangga tidak terurus dengan baik. Karena rumah tangga ini miniatur keluarga, miniatur negara. Rumah tangga ini miniatur negara. Bila rumah tangganya saleh, baik-baik semua, negara akan menjadi baik. Maka dimulai dari urusan rumah tangga. Itu kenapa Nabi mengatakan abghadul halali indallahi at-talaq. Kalau ada perkara halal paling dimurkai Allah, itulah bercerai. Karena perceraian itu akan merusak sendi-sendi kehidupan. Dengan bercerai orang saling membenci, dengan bercerai anak-anak terlantar, dengan bercerai hubungan sosial menjadi rusak. Dengan bercerai banyak janda penyakit sosial. Masya Allah, perceraian itu luar biasa dampaknya. Makanya kata Nabi, saya tahu perempuan itu sulit menghadapi. Nabi ketika sampai di rumah Maimunah, Nabi kumpulkan istri-istri beliau. Kata Nabi, tolong izinkan saya sejak hari ini dirawat di rumah Aisyah saja. Ini sepulangnya Haji Wada, Nabi sakit, dan sakit makin hari makin berat, dan sejak hari itu Nabi tidak lagi ke tempat istri-istri yang lain sampai nanti meninggal dunia di bulan Rabiul Awal. Nabi tetap di rumah Aisyah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu, kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan kembali bahasan kita tentang sirah nabawiyah atau perjalanan hidup Nabi. Pagi ini kita akan bahas tentang Haji Wada atau haji terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah sebelum beliau wafat. Yang Haji Wada ini dilaksanakan Nabi tahun ke-10 ya setelah hijrah. Dan setelah itu 2 bulan setelah Haji Wada itu beliau pun yang meninggal dunia. Jadi Bapak Ibu, Haji Wada ini disebut Haji Wada karena itu haji perpisahan. Ya, wada itu artinya perpisahan. Dan ini haji pertama yang dilakukan Nabi sekaligus haji terakhir. Seperti yang sahabat telah kita bahas, ketika penaklukan kota Makkah, kan kota Makkah ditaklukkan tahun ke-8 Hijriah. Tahun ke-8 di bulan Ramadan. Nabi itu bisa berhaji sebanyak 3 kali minimal. Tahun 8, tahun 9, dan tahun 10. Tapi Nabi hanya haji sekali saja. Tahun ke-10. Itu haji pertama dan haji terakhir, dan beliau wafat setelah Haji Wada itu. Nah, sebenarnya bukan Nabi tidak mau haji berkali-kali. Jadi jangan pula disimpulkan, oh Nabi tidak mau haji berkali-kali. Nabi haji sekali saja itu seumur hidupnya. Tidak begitu maksudnya. Setelah penaklukan kota Makkah, kan kata Allah begitu ya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Setelah penaklukan kota Makkah, engkau lihat, kata Allah kepada Nabi Muhammad, manusia akan masuk Islam berbondong-bondong. Jadi setelah penaklukan kota Makkah terjadi, itu Nabi kembali ke Madinah, itu ya manusia datang menghadap Nabi dari berbagai macam penjuru jazirah Arab untuk bersahadat, untuk menyatakan keislamannya. Maka tahun ke-8 sampai tahun ke-10 itu 2 tahun, itu Nabi sibuk menerima utusan-utusan dari berbagai ya sudut jazirah Arab. Tahun-tahun itu disebut Amul Wufud namanya. Tahun datangnya utusan-utusan ke Nabi untuk menyatakan keislaman mereka. Dan Nabi melihat ini perkara penting. Bahkan jauh lebih penting dari urusan haji.
Jadi bukan berarti Nabi tidak mau berhaji berkali-kali. Kalau ada kesempatan Nabi berhaji berkali-kali. Cuman kan sebelumnya Nabi sudah umrah. Tahun ke-8 Nabi umrah, namanya Umratul Qada, mengganti umrah yang batal ketika perjanjian Hudaybiyah. Tahun ke-9 Nabi umrah lagi, namanya Umrah Ja'ranah. Setelah perang Hunain, Nabi umrah lagi. Baru nanti umrah Nabi ya sekalian di Haji Wada. Jadi Nabi itu seumur hidup ada umrahnya 4 kali. Umrah pertama yang batal ketika perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6, tapi Nabi kemudian menyembelih hadiyu sebagai ganti, dan itu dihitung umrah. Jadi umrah tahun ke-8, umrah tahun ke-9, dan umrah kalian dengan Haji Wada di tahun yang ke-10. Jadi betul kalau dikatakan Nabi sekali haji seumur hidup, benar. Nabi hanya sekali seumur hidup hajinya di tahun ke-10 yang disebut dengan Haji Wada. Tapi alasan Nabi tidak haji berkali-kali itu bukan karena malas haji, bukan karena tidak ingin haji berkali-kali, karena Nabi sibuk menerima utusan-utusan dari berbagai penjuru Jazirah Arab yang datang untuk bersyahadat menyatakan keislaman mereka. Dan Nabi merasa penting ini perlu. Ya. Nah baru tahun ke-10 Nabi berangkat umrah, tapi tahun ke-9-nya itu Nabi mengutus Abu Bakar dan sahabat-sahabat lain untuk berhaji. Jadi tahun ke-9 itu Abu Bakar dan sahabat-sahabat disuruh haji oleh Nabi. Tujuannya untuk mensterilkan praktek haji dari kemusyrikan. Karena sebelum itu Bapak Ibu di Jazirah Arab itu orang kalau haji telanjang tawafnya. Ya, ada praktek-praktek jahiliyah yang masih berlaku di praktek haji di masa itu. Maka Abu Bakar disuruh mengajarkan haji yang benar dulu kepada para sahabat dan steril maka dari praktek-praktek kemusyrikan jahiliyah. Baru tahun ke-10-nya Nabi berangkat haji ya dalam jumlah yang sangat besar yang diceritakan sampai 100.000 orang. Ada sahabat bercerita itu kalau dilihat dari ujung ke ujung itu penuh dengan manusia. 100.000 berangkat dari Makkah. Dan pada masa Haji Wada itu pula semua istri Nabi ikut. Ya, istri Nabi ikut. Ya, ada 8 istri Nabi kurang lebih itu. 1 sudah meninggal. Ya, Zainab binti Khuzaimah sudah meninggal. Jadi ada 8 istri Nabi. Tapi dari 8 itu juga ada 2 yang tidak ikut. Kalau yang 1 sudah meninggal dunia, Zainab binti Khuzaimah, dan yang tidak ikut itu ada ya Saudah binti Zam'ah dan Zainab binti Jahsy. Itu 2 istri Nabi yang kebetulan tidak ikut. Tapi selainnya ikut. Aisyah ikut, ya Hafsah ikut, semua ikut bersama Nabi untuk pergi haji di tahun ke-10 itu. Bersama rombongan sekitar 100.000 sahabat berangkat haji, laki dan perempuan. Nah, Nabi berangkat dari Madinah di bulan Zulqa'dah. Ya, di bulan Zulqa'dah Nabi berangkat dengan sahabat. Lalu Nabi sampai di Zulhulaifah dan Nabi ambil miqat di sana. Jadi Zulhulaifah itu miqat terjauh. Ya, dari kota Madinah jaraknya sekitar 16 kilo. Ya, Zulhulaifah dengan Madinah. Tapi diceritakan oleh Jabir nanti ketika Nabi sampai di Zulhulaifah itu Nabi sudah mulai mengkasar salat. Sampai Nabi 19 hari haji di Makkah selalu mengkasar salat, tidak pernah salat 4-4. Nah, ini dibolehkan Bapak Ibu ya, kita mengkasar salat itu sampai kita balik ke tempat semula. Itu hadisnya dalam konteks Haji Wada itu. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke Jakarta mencelik anak, mencelik cucu, sebulan di Jakarta tu boleh jamak, boleh kasar. Tuh hadis Nabi begitu tuh ceritanya. Nabi pergi Haji Wada itu ke Makkah, Nabi itu selama di Makkah itu Nabi menjamak mengkasar, walaupun menjamak tidak disebutkan, tapi Nabi mengkasar dua salatnya. Dan Nabi sudah mulai mengkasarnya di Zulhulaifah itu. Padahal belum sampai di Makkah, Nabi itu baru sampai di Zulhulaifah itu masih area dekat Madinah. Nah, ini menjadi bukti orang kalau sudah status safar, misalnya Bapak Ibu ya KPI ke Jakarta, walaupun di bandara baru sudah boleh jamak kasar. Tidak mesti pula berangkat dulu sampai baru jamak kasar di perjanda. Di bandara saja sudah boleh jamak kasar karena tujuan kita itu Jakarta misalnya. Tapi kalau Bapak Ibu pergi mantan orangnya, tiba di bandara tidak boleh jamak kasar lah. Tidak safar namanya itu Pak. Itu kalau mantan orang tidak safar namanya itu. Walaupun di bandara. Tapi kalau Bapak Ibu memang safar, tiba di bandara itu lah boleh jamak kasar. Dan itu pernah dilakukan Nabi ketika Nabi sampai di Zulhulaifah, Nabi sudah menjamak dan mengkasar.
Begitu hadisnya. Sampai 19 hari Nabi haji dan menetap di Makkah selama 19 hari itu, maka Nabi selalu jamak dan kasar. Walaupun jamaknya ada perbedaan ulama, tapi yang kasarnya pasti Nabi sholatnya dua-dua begitu. Nah, jadi Nabi itu Bapak Ibu mengambil miqat di Zulhulaifah, Nabi ihram bersama sahabat, dan Nabi niatnya haji kiran. Jadi Nabi itu ketika haji wada itu haji kiran. Haji langsung umrah. Kan haji itu ada 3 ya, ada haji ifrat. Itu haji saja. Namanya ifrat. Ifrat itu haji tunggal saja, tidak ada yang lain. Ada haji tamattu namanya. Orang Indonesia kalau pergi haji rata-rata tamattu tuh. Ya, tamattu itu kita umrah dulu, habis itu tahallul. Lalu kita boleh pakai baju, boleh pakai wangi-wangian, boleh berhubungan suami istri sampai nanti tanggal 8 baru haji. Baru kita pergi ya wukuf. Nah, dan baik haji kiran maupun haji tamattu kan dua-duanya kena dam ya, hadiyu. Nah, Nabi bawa hadiyu. Nabi bawa unta untuk disembelih karena Nabi niatnya dari awal memang kiran. Ya, niat haji dan umrah di waktu yang bersamaan. Maka Nabi berangkat bersama sahabat. Itu Masya Allah perjalanannya Bapak Ibu ya, itu banyak sekali hal-hal yang luar biasa ditemui Nabi dalam perjalanan itu, dan sahabat-sahabat bercerita. Tapi dari semua peristiwa yang berlangsung di haji wada itu, satu hal yang selalu diceritakan dan diingat adalah khutbah Nabi di Arafah yang disebut dengan khutbah wada. Nah, jadi kebetulan haji di tahun ke-10 itu bertepatan dengan hari Jumat wukufnya. Ya. Jadi wukufnya hari Jumat, Nabi berangkat pagi ke Arafah. Ya, sampai di Arafah itu Jumat dan Nabi berkhutbah. Dan khutbah Nabi inilah yang paling diingat dalam sejarah karena 100.000 orang mendengar khutbah Nabi itu, dan riwayat tentang khutbah Nabi ini riwayat yang mutawatir. Karena ketika itu 100.000 orang mendengar. Jarang-jarang ada hadis yang didengar sampai ratusan ribu orang. Kalau hadis Nabi menceritakan sesuatu atau menyebutkan sesuatu paling didengar oleh puluhan orang. Ini ratusan ribu orang mendengar. Maka cerita tentang haji wada ini Bapak Ibu, ini khutbah wada ini cerita yang sangat masyhur. Dan di khutbah wada itu Bapak Ibu, Nabi menyampaikan pesan terakhir. Dan sahabat bercerita ketika Nabi berkhutbah, dadah kami sesak. Dan kami hati kami bergetar karena ini memberi isyarat ini khutbah terakhir. Ini masa-masa terakhir Nabi akan bersama dengan sahabat. Ya, karena di waktu itu turun ayat itu al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini agamamu telah sempurna. Sahabat memahami ayat itu, kalau agama sudah sempurna berarti tugas Nabi selesai. Dan Nabi akan meninggal dunia. Dan betul seperti yang saya katakan di awal, Nabi itu berhaji itu di bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah itu Nabi pulang ke Madinah, Nabi sudah sakit-sakitan, dan bulan Rabiul Awal, 2 bulan setelah haji wada itu Nabi meninggalkan dunia. Nah, apa isi khutbah wada yang paling terkenal itu Bapak Ibu? Dan khutbah ini cukup panjang. Kata Nabi begini, ini di Arafah Nabi berdakwah berkhutbah. Kata Nabi, ayyuhan nas, wahai manusia, ya. Isma'u minni ubayyin lakum. Dengar baik-baik, karena ada satu hal yang sangat penting yang akan saya jelaskan pada kalian. La'alli fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da ami haza fi mauqifi haza. Kata Nabi, boleh jadi saya tidak akan bertemu kalian lagi di tempat ini setelah tahun ini. Nah, ini yang disebut haji wada. Jadi Nabi di awal khutbahnya sudah kasih isyarat. Dengar saya baik-baik, karena ini perkara penting yang akan saya sampaikan pada kalian. Boleh jadi saya tidak akan bertemu kalian lagi di tempat ini, ya, setelah tahun ini. Nah, ini sahabat sudah mulai dapat sinyal nih, bahwa Nabi ini akan meninggal dunia. Karena Nabi sudah berkata begitu. Maka itulah kenapa disebut haji wada. Kata Nabi, ayyuhan nas, wahai manusia, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ya ila antal qaw rabbakum ka hurmati yaumikum haza fi syahrikum haza fi baladikum haza. Jadi kata Nabi ingatkan, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian
adalah haram atas kalian mengganggunya, seperti kalian menghormati hari ini, bulan ini dan tempat ini. Jadi yang pertama diingatkan Nabi kepada sahabat Ibu, jaga darah, jaga harta, jaga kehormatan saudaramu. Ini yang paling pokok, Pak. Menjaga darah. Ini pesan terakhir Nabi yang menjelang meninggal itu. Jaga darah kalian. Masalah Pak Ibu ya, karena ini sekarang banyak manusia menumpahkan darah tanpa sebab. Ya, yang membunuh kadang tak tahu apa sebab dia membunuh. Yang dibunuh kadang pun tak tahu kenapa dia dibunuh. Kadang-kadang gara-gara piti 1000 Pak Ibu, ya. Gara-gara parkiran, nyawa melayang. Masalah Pak Ibu ya, gara-gara lampu merah. Ya, gara-gara memotong sampai nyawa melayang. Masyaallah. Dak do harago nyawa kini Pak Ibu. Sejak dulu begitu tuh. Maka Nabi ingatkan darah kalian jaga baik-baik. Membunuh orang ni nilainya tak ringan Pak Ibu. Kata Nabi, kalau ada orang membunuh satu orang, sama dosanya membunuh semua orang. Dan kalau ada orang membunuh satu orang, kekal dalam neraka jahanam. Makanya Pak Ibu, ya, membunuh orang itu tidak semudah itu. Memang ada kisas, tapi yang membunuh dibunuh, yang dibunuh yang membunuh saja. Yang lain itu tidak boleh. Ya, itu untuk apa? Supaya manusia menghormati kehidupan. Jadi yang pertama kali dipesankan Nabi di khutbah wada itu, di haji perpisahan itu, darah. Soal darah. Nah, jangan mudah-mudah saja menumpahkan darah, Pak. Ya, karena kehidupan itu mahal. Ya, Allah menghargai mahal hidup ini. Termasuk harta. Ya, manusia sekarang juga begitu, Pak, tidak peduli. Ya, mendapatkan harta halal atau haram tidak penting. Ya, dah. Ini harta diingatkan Nabi. Jangan ganggu harta orang lain. Carilah yang halal. Okey, ini Pak, Masya Allah ya. Orang tak peduli je Pak. Merampok, begal, ya, saketik, rumah tinggal, kendaraan tinggal, hilang Pak. Ya. Begitu juga kehormatan. Dan kini kau Pak, Masya Allah, orang saling caci, saling fitnah, ya, saling jegal. Ada yang menjadi calon bupati, calon wali kota dijegal. Ada yang jadi calon gubernur difitnah. Ya. Sampai kehormatannya hancur. Pernah ada orang kampung buat Pak ya? Ya, Sapri Zakaria enggak. Sampai kini terbukti itu Pak. Enggak. Tapi tujuannya hanya menghancurkan nama baiknya. Dan itu dari dulu begitu, sering manusia begitu. Menghancurkan nama baik orang, memfitnah orang. Aku mulai ke pilpres kok Pak. Kok banyak kok. Ya, capres-capres kok difitnah macam-macam tu. Percayalah Pak Ibu kamu. Tujuannya hanya menghancurkan nama baik dia. Tak lebih dari itu, menjegal dia tak jadi capres. Ya Pak. Masya Allah, memang ini perilaku manusia dari dulu begitu Pak. Maka Nabi itu yang pertama diingatkan. Jaga darahmu, jaga hartamu, dan jaga kehormatan saudaramu. Ya. Jangan enak-enak saja menghancurkan nama baik orang. Ya, lempar tuduhan dulu. Soal terbukti tidak, bekolah belakangan. Jadi namanya rusak. Nabi ingatkan itu di khutbah wada. Lalu kata Nabi, inna ribal jahiliyah maudhu, fa inna awalu riba ya, abda'u bihi riba ammi Abbas ibni Abdul Muttalib. Lalu Nabi ingatkan, sesungguhnya riba itu perkara besar. Jadi yang diingatkan Nabi setelah menjaga harta, menjaga darah, menjaga kehormatan orang, riba. Kata Nabi, riba itu perkara yang sangat serius. Maka riba pertama yang saya hapuskan, ribanya Abbas. Abbas itu paman Nabi. Paman Nabi ini, Abbas ini pedagang. Dia itu pengusaha dan dia pelaku riba di Makkah. Jadi kalau ada orang meminjam ke dia 100, bayarnya 110 tuh. Itu perilaku Abbas begitu. Maka kata Nabi, ribanya Abbas itu yang pertama saya hapus. Artinya dia mulai dari keluarganya. Abbas. Ya, karena riba ini Bapak Ibu, Masya Allah, dosanya seringan-ringan dosa riba. Dari 72 dosa riba tingkatnya, yang paling ringan tu kata Nabi, ityanur rajuli ummahu, sama dengan berzina dengan ibu kandungnya. Itu kalau ada dosa riba yang paling kecil Pak, dari 72 dosanya tingkatannya, tingkat yang paling rendah dari dosa riba itu sama dosanya dengan berzina dengan ibu kandung. Maka kata Nabi, yang pertama riba saya ingatkan, hapus riba, hentikan riba. Ikut yang awak kini kau Pak, hampir tak ada yang selamat dari riba. Semua kita punya ATM. Ya Pak. Itu riba. Apalagi?
Ya, toh? Kita menyimpan uang di bank, ada yang deposito, riba. Yang PLN riba. Ya Pak. Bapak Ibu kan pakai PLN kalau terlambat bayar dando nak. Dando tu riba namanya itu. Nah, kalau nak ganti token, token lebih aman. Pakai dulu, ya balik, pakai habis berhenti. Ya. PDAM terlambat kena dando nak, riba. Masya Allah. BPJS dando nak terlambat, riba. Hampir kita tidak bisa selamat dari riba Pak. Itu kenapa yang diingatkan Nabi riba. Karena ini perkara serius dan hampir tidak ada manusia yang selamat dari riba. Selama kamu masih bisa menghindar, kata Nabi, menghindar. Riba itu dosa besar. Itu di Haji Wada diingatkan Nabi itu tentang riba Pak Ibu. Masalah ya. Kini kau memang awak aku Pak Ibu betul lah. Ada pemeo Pak Ibu. Kalau tidak berhutang awak tidak berubah hidup ya loh. Itu. Ada pemeo macam tu Pak. Kalau tidak berhutang tidak berubah loh. Itu orang yang tidak beriman tuh. Ya. Bahkan ada kawan kau sejak mulai CPNS sampai pensiun tak keluar-keluar SK ke loh. Ya kan? Banam tahu SK kau Pak. Itulah hobi berhutang namanya tu. Nabi ingatkan perkara riba. Jangan sekali-sekali riba. Selesaikan riba. Ya. Lalu inna dima'al jahiliyah maudu. Kata Nabi, perkara darah jahiliyah itu adalah perkara yang besar. Dulu Pak Ibu, orang di masa jahiliyah itu, di masa dulu itu, kalau mati satu, itu perang tuh Pak. Tak peduli siapa yang bunuh. Pokoknya kalau ada yang mati, keluarga dari yang mati terus dibunuh. Mau bapaknya, mau ibunya, mau anaknya, mau saudaranya, pokoknya harus bunuh. Nanti yang dibunuh juga begitu, cari balas lagi. Bunuh terus, makanya di Jazirah Arab itu perang-perang antar suku itu sering terjadi. Kata Nabi, kalau ada yang membunuh, maka hanya yang membunuh yang boleh dibunuh. Tak boleh yang lain. Jadi dalam masa jahiliyah itu begitu. Kalau ada yang mati satu, pokoknya keluarga yang mati harus mematikan pula siapapun dari keluarga yang membunuh. Itu tak boleh. Kata Nabi itu jahiliyah. Selesai. Jangan caranya begitu. Kalau mau ada ketentuan namanya kisas. Yang kisas itu cukup yang membunuh saja. Yang dibunuh dan itu pun eksekusinya dilakukan oleh hakim, mahkamah, oleh pengadilan, oleh yang berwenang, pemerintah. Lalu kata Nabi, ayuhan nas, inna syaitan kad ya'isa'an yu'bada fi ardikum. Wahai manusia, kata Nabi, sesungguhnya syaitan sudah berputus asa untuk kalian menyembah berhala di negeri ini. Karena berhala sudah hancur. Dulu Bapak Ibu, penyembahan berhala itu berawal dari bujuk rayu syaitan. Ceritanya Bapak Ibu, orang Arab itu sampai orang-orang dulu menyembah berhala. Berhala itu disembah pertama itu adalah ya pada masa Nabi Nuh. Itu makanya ada berhala namanya Wat. Nanti dibaca di surat Nuh itu ada Wat, ada Suwa, ada Ya'uk, ada Ya'us, ada Ya'us, ada Yanasar. Ada 5 berhala ya. Ini berawal dari bujuk rayu setan ni. Jadi sebelum Nabi Nuh tak ada yang menyembah patung, tak ada yang menyembah berhala. Lalu pada masa Nabi Nuh, itu sejak Nabi Idris meninggal dunia, tidak ada nabi-nabi, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Idris sampai Nabi Nuh diutus. Yang ada hanya orang-orang saleh yang mereka ikuti. Orang-orang saleh itu yang disebut dengan Wad, Suwa, Yawus, Ya'uk, Nasar. Ini orang-orang saleh setelah Nabi Idris. Nah, setelah orang ini meninggal dunia, generasi setelahnya dibujuk oleh setan untuk membuat patung mengenang orang saleh ini. Itu awal cerita patung. Kata setan, ya, kalian ingin beribadah supaya ibadah kalian ini maksimal, bikinlah patung-patung yang 5 orang saleh itu, bikin sedang berdoa mereka, bikin sedang sujud mereka, bikin sedang baca mereka, sehingga kalian termotivasi untuk beribadah pula seperti mereka di masa lalu. Itu awal bujuk rayu setan. Belum menyembah patung. Belum. Baru disuruh bikin patung supaya termotivasi beribadah melihat patung itu. Itu awalnya tuh patung. Lalu mati generasi itu,
Ganti generasi, datang lagi setan ke generasi berikutnya. Katanya, ini orang-orang saleh. Bapak kalian dulu membuatnya supaya dia bisa menghubungkan kalian dengan Tuhan. Sudah ada nih syirik nih Pak. Menjadikan patung wasilah. Jadi Allah tetap mereka sembah. Tapi patung-patung yang mereka buat ini dijadikan wasilah untuk mendekat kepada Tuhan. Generasi itu mati, ganti generasi berikutnya, setan datang lagi. Dulu bapak-bapak kalian menyembah ini patung. Dari situlah awal penyembahan patung dikenal manusia. Makanya kata Nabi, setan telah berputus asa bahwa kalian menyembah patung di hari ini. Karena sembah patung sudah dihancurkan. Yang ada di sekitar Ka'bah pun dipenaklukan kota Makkah, itu sudah dihancurkan. Maka setan sudah selesai. Urusan patung tidak akan ada lagi, kata Nabi. Setan sudah berputus asa. Kalian menyembah patung di negeri ini. Tidak akan ada lagi yang menyembah patung. Bahkan sampai hari kiamat akan ada yang menyembah patung. Tapi kata Nabi, setan tidak berputus asa. Tidak berputus asa. Dia akan berusaha an yuta'a fi ma siwa zalika. Dia akan mencari celah lain. Maka Bapak Ibu yang tidak menyembah patung, menyembah Allah, tetap beribadah, tapi ria datang, sum'ah datang. Tunjuk itu. Hati-hati kata Nabi. Setan memang sudah berputus asa dari kalian menyembah patung, tapi setan akan mencari jalan lain agar ibadah kalian hilang. Maka salah satunya lewat pintu ria. Makanya orang pergi haji tak jatagah di sana Pak. Orang pergi haji tak menyembah patung nih Pak. Orang pergi haji kini ku untuk pamer. Begitu. Itu cara setan. Orang pergi umrah tak diganggu setan. Orang sampai di Makkah tak menyembah patung. Tapi kemudian umrah jadi tren. Pergi haji, sakampung orang diimbau mendoa. Hati-hati itu. Ya, itu setan tuh. Bapak Ibu pergi haji, pergi umrah, mangala diundang orang berdoa ke sakampung ke rumah. Ke mana? Kan awak pergi haji, pergi umrah itu kan kewajiban, pergi ibadah. Untuk hari imbuan ke orang. Sama Bapak Ibu pergi semayang ke masjid itu imbuan ke orang sakampung lo. Oi, dia pergi ke masjid, ke rumah lah, makan lo. Enggak Pak. Berangkit salah. Tapi setan berputus asa menyuruh manusia menyembah patung, tapi manusia tidak akan lepas dari dia, kata Nabi. Dia akan cari jalan lain menghancurkan ibadah kalian. Salah satu pintu ria. Makanya ada ibu-ibu ni pergi umrah, kan yo lain nak membawa orang Pak, lain antuk pergi tapi selfie. Selfie. Tiok sudut berselfie. Mulai dari bandara lah berselfie, langsung update status. Ya tahu, di WA group. Ya kan? OTW menuju tanah suci, mohon doa restu ya. Hanya mohon doa restunya tu. Ya dah Pak. Dia tahu je kurang tu. Masuk banyak komentar-komentar kawan. Selamat ibu ya, semoga menjadi haji mabrur. Selamat ibu ya, pergi umrah ya. Gitu ya. Langsung dibalik tu. Alhamdulillah, kau nang kampek mah. Nanti go sudah. Ya Pak. Tak. Itu Nabi ingatkan tu. Kata Nabi, setan memang sudah berputus asa kalian menyembah patung. Kalian akan menyembah patung. Tapi setan akan masuk lewat pintu-pintu lain yang tujuannya sama, menghancurkan ibadah kalian. Itu Nabi ingatkan begitu tentang setan. Jadi peringatan Nabi tentang darah, harta, kehormatan. Lalu Nabi ingatkan tentang riba. Lalu Nabi ingatkan tentang tradisi jahiliyah yang mengambil darah tanpa alasan yang benar. Ya, perang-perang bercakap banyak, tawuran, diingatkan Nabi. Dan yang berikutnya tentang setan. Lalu kata Nabi, ayuhan nas, inna linisaikum alaikum haqqa. Nabi ingatkan, wahai manusia, ingat istri-istri kalian punya hak yang banyak atas kalian. Hebat nih khutbah Nabi Pak. Nabi ingatkan tentang istri Pak di Haji Wada. Ya, istri kalian itu memiliki banyak hak atas kalian. Walakum alaihinna haq. Begitu juga kalian ada hak dari mereka.
Maka kata Nabi, istausun nisaa khairan. Kalau perempuan itu berbuat salah, maka berbuat baiklah kalian kepadanya. Itu di Haji Wada tu, Pak. Nabi berkata, kalau isteri kalian berbuat salah, maka berbuat baiklah kepadanya. Jadi kalau salah ibu-ibu, kau tambah belanjunya, Cik Nabi. Itu tuh di Haji Wada tu, Pak. Ya, Pak. Dia kok salah ke raju ibu kau balian baju. Kok salah ke raju ibu kau balian Android. Pokoknya asal salah berbuat baik. Kecik ibu-ibu, aku cocok kau cakap. Cocok dengan kau cakap ibu. Itu di Haji Wada pesan Nabi begitu. Ya, istausun nisaa khairan. Kalau isteri kalian salah, maka kalian berbuat baiklah kepadanya. Ya. Tak boleh kita memarahi dia, Pak. Itu pesan Nabi menjelang mati begitu. Jangan istrimu marahi. Jangan istrimu caci maki. Ya. Jangan istrimu, kamu kalau ibu-ibu kalau disalahan, Pak, tak mau lah, Pak. Tak mau salahan lah, Pak. Ya, karena Nabi sudah katakan begitu, fa innahunna khuliqna min dila. Karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Bila kau luruskan, dia patah. Bila kau biarkan, dia semakin bengkok. Kamu ngawal ya, Pak? Ini dua pilihannya, Pak. Diluruhin, patah langsung. Dibiar, makin bengkok. Itu maka apa-apa kau capek mati, salah satunya itulah tu. Ya, Pak. Ya, rata-rata laki-laki tak panjang umur lebih, Ibu. 60 lebih mati itu, Mak. Ibu-ibu sampai 80 lagi umur. Enak. Kami kok 60. Kau nak legat tangka-tangka, dia beliau kau lagi. Kau legat tangka, kau enggak pada, kau. Nah, lunak-lunak lebih mati tu. Ya, nak legat tangka lagi panjang mobil. Iya. Karena tak bisa, awak kalau salah kerja ibu-ibu kau, awak tak boleh memarahinya. Nabi boleh begitu. Ya. Itu makanya kata Allah begitu ya. Kalau perempuan itu durhaka, fa'izuhunna, kasihlah nasihat yang baik untuk dia. Itu durhaka, Pak. Kalau dia durhaka, kata Nabi, kasih nasihat yang baik. Tak diberangi, no. Bila dia tetap durhaka, wahjuruhunna fil madaji, kau pisah ranjang dulu. Ranjang aja pisah, kamar ndak, bagi sampai laluk tu terplek. Itu, Pak. Namanya wahjuruhunna fil madaji. Nah, durhaka juga, fadribuhunna, engkau boleh menghukumnya, tapi hukumnya jangan sampai menyiksa. Gaira mubarrij, kata Nabi. Jangan siksa dia. Hukumannya bagaimana? Ya, cabut ATM-nya lah, cabut kontak otonya, cabut kontak ondanya, ambil HP-nya, kurung di rumah. Itu, Pak. Iya, diusulasi. Atau kau ada apa-pai dulu. Apa kalau ibu kau mada aja, tangka aja, apa-pai di rumah dulu. Pai lu. Tamanya fadribuhunna, perangkek. Berikutnya telefon balik tu, dah baru pulang lah. Baru balik apa? Baru balik. Ya. Biasa ibu-ibu macam tu mah, kalau lapak tinggal dan ngecek-ngecek, pak lagi kalah seminggu dah pulang telefon mereka tu mah. Dan suruh anak tu cucu pergi menjapui. Kalau datang utusan pergi menjapui tu, tahu ibu nyuruh tu. Ya macam tu, Pak. Karena ibu-ibu kau je nak taluk tinggal lama-lama lepas sama aja awak itu. Ya kan? Tapi jangan dipukul dengan pukulan yang membahayakan. Begitu kata Nabi. Allah sebut begitu. Kalau mereka tetap durhaka juga, kata Allah, datangi bapakmu, datangi bapaknya, curhatlah ke bapakmu dan bapaknya. Fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Itu begitu, Pak. Nabi mengajarkan, Al-Quran mengajarkan. Kalau isteri kau melawan je tarui, tamu ya Pak wak leh. Ambo cakap je orang rumah ambo, Pak, dak tapon yang boleh, dak didik yang boleh. Ambo datang ke Pak boleh. Ya, tak boleh datang ke mak ambo lah.
Kalau kamak ambo pendek solusinya, amak ambo akar pendeknya. Ya, kalau datang ambo kamak ambo ngang cak mak ambo, no manuang siang cak mak ambo. Nah, orang ambo orang rumah ambo bercakap mak tu ko perangi orang rumah ambo kalau jadi-jadi nah. Tak tampak lah lapan yang pandu ambo. Dah kecek amak ambo dari dulu dah kecek kang yang dah inyo aja. Dari dulu dah kecek jangan lah tangka dah inyo aja. Tu ba ada mak tenggahan be ko dia cari orang mudah rumahnya. Kalau amak macam tu, amak aku akar pendek. Ya. Oh amak kalau susah anaknya tak bisa susah lah langsung. Ya. Tak boleh datang ke ibu. Kata Allah datang ke hakaman, ke hakim kita dulu. Siapa hakim kita? Bapak kita. Dia ambo kalau datang ke apa ambo mengang manuang jangan siapa ambo. Kalau ba orang rumah ambo perangainya jadi badalah sakit kepala dia. Mang perangai tu. Bo ceritalah perangainya pak amak abah ambo gua angguk sila lamu bawa ngecek kecek abah ambo. Oh amak lebih ditulis macam. Jadi ambo nak jadi bicara itu pak. Kecek kiranya abah ambo lebih payah loh dia boleh. Itu. Lama puluh tahun abah ambo menderita dia amak ambo nyontok saja pak. Kau ambo baru sekian hari baru tu. Jadi pulanglah cak abah ambo amak lebih ditulis. Sebab ibu kau saja ada Siti Hawa sama sampai jadi kiamatnya. Gitu. Samunya pak. Tu makanya kata Nabi tadi istausun nisaa khairan. Kalau perempuan itu salah, kau berbuat baiklah kepadanya. Hebatnya Pak khutbah Nabi. Ini Nabi menjelang mati Pak. Yang dipesankan Nabi agar para suami berbuat baik pada istrinya. Saking pentingnya urusan rumah tangga ni. Sampai-sampai itu menjadi tema pokok khutbah Nabi di Haji Wada itu. Sebab Bapak Ibu, negara yang baik berawal dari rumah tangga yang baik. Mustahil negara ini akan baik, akan lahir pemimpin-pemimpin yang baik kalau rumah tangga tidak terurus dengan baik. Karena rumah tangga ini miniatur keluarga, miniatur negara. Rumah tangga ini miniatur negara. Bila rumah tangganya saleh, baik-baik semua, negara akan menjadi baik. Maka dimulai dari urusan rumah tangga. Itu kenapa Nabi mengatakan abghadul halali indallahi at-talaq. Kalau ada perkara halal paling dimurkai Allah, itulah bercerai. Kata Nabi, kalau ada halal paling dibenci oleh Allah, halal, tapi Allah murka kepadanya, itulah perceraian. Karena perceraian itu akan merusak sendi-sendi kehidupan. Dengan bercerai orang saling membenci, dengan bercerai anak-anak terlantar, dengan bercerai hubungan sosial menjadi rusak. Dengan bercerai banyak janda penyakit sosial. Masya Allah, perceraian itu luar biasa dampaknya. Makanya kata Nabi, saya tahu perempuan itu sulit menghadapinya. Tapi saya ingatkan kalian, kalau mereka salah, tetaplah berbuat baik padanya. Jangan kau ceraikan mereka. Menambah boleh? Jadi kau dan cik kau tak bisa dididik, cari kawannya. Nah, itu solusinya. Tapi jangan ceraikan. Tapi ambo tak menyuruh apa-apa loh kah. Ya. Ambo bagi jalan. Ya. Kalau ada yang mau. Gitu. Ya, dong. Lalu kata Nabi, ini ayuhan nas, innamal mu'minuna ikhwah. Diingatkan kita tentang persaudaraan kita. Bahwa orang beriman itu kata Nabi bersaudara. Tidak boleh seseorang mengganggu kehormatan saudaranya. Tidak boleh mengganggu harta saudaranya. Makanya kata Nabi, kita ini seperti satu bangunan yang saling topang menopang. Kita seperti satu tubuh. Yang sakit anggota yang lain merasa tidak nyaman, tidak tidur. Itulah persaudaraan yang dibangun atas dasar keimanan. Seperti orang Ansar dan Muhajirin. Ya, maka kata Nabi, jaga persaudaraan. Orang kini kok Pak gampang bercakap, gampang putus silaturahim, hanya hal-hal yang sepele. Nabi ingatkan, persaudaraan dijaga. Ya. Lalu ini ada beberapa pesan Nabi, tapi terakhir kata Nabi, apakah semua sudah saya sampaikan kepada kalian? Maka sahabat menjawab, qalu bala, syahidna. Benar ya Rasulullah, engkau telah menyampaikan. Maka Nabi mengangkat tangan ke langit, saksikan ya Allah, semua yang engkau sampaikan telah saya sampaikan. Karena Nabi nanti akan ditanya apa? Sahabat akan ditanya, kata Nabi, kalian akan ditanya tentang saya.
Apakah saya sudah menyampaikan semua atau belum? Itu sahabat ditanya oleh Allah nanti di akhirat. Saya ni Bapak Ibu, semua ilmu yang diberikan Allah kepada saya akan ditanya nanti di akhirat, termasuk Bapak Ibu. Allah disampaikan tu. Ambo tahu, Allah sampaikan lah. Tu makanya Bapak Ibu, jadi ustaz kok sebenarnya tak boleh dua kali pertemuan loh Pak. Sampai habis ilmu tu. Ambo kan lah sajak 2004 balik sih kok. Rasanya lebih ambo Bapak Ibu. Ya, lah boleh ambo pindah sebenarnya kok. Ya tahu. Karena sudah saya sampaikan semua. Karena semuanya akan ditanya di akhirat. Ya, summalatus alunna yauma izin anin naim. Semua nikmat akan ditanya termasuk ilmu. Ilmu itu nikmat dari Allah. Dan yang ditanya bukan hanya yang punya ilmu, tetapi Bapak Ibu juga akan ditanya tentang saya nanti di akhirat. Sudah berapa yang dia sampaikan? Maka kata Nabi, ya, sudahkah saya sampaikan? Para sahabat menjawab, sudah ya Rasulullah, engkau sudah menyampaikannya. Maka Nabi mengatakan, saksikan ya Allah, saya sudah menyampaikannya. Setelah itu Nabi selesai berkhutbah, Nabi kemudian berangkat ke Mina dan seterusnya sampai Nabi tahallul. Dan Nabi pun pulang ya ke Madinah setelah 19 hari melakukan ritual haji. Nabi pulang ke Madinah. Sepulang itulah Nabi mulai merasa sakit. Dan sebelum sampai di Madinah, Nabi singgah di Uhud. Nabi kunjungi itu makam-makam sahabat yang meninggal di perang Uhud. Dan Nabi dan sahabat melihat Nabi ke Uhud itu, ya, lalu seakan-akan sahabat sudah tahu bahwa Nabi akan menyusul ini mereka yang sedang di kuburan ini. Sejak saat itulah Nabi sakit-sakitan, makin hari makin berat sakitnya, sampai kemudian Nabi ketika sampai di rumah Maimunah, Nabi kumpulkan istri-istri beliau. Kata Nabi, tolong izinkan saya sejak hari ini dirawat di rumah Aisyah saja. Ini sepulangnya haji wada Nabi sakit, dan sakit makin hari makin berat, dan sejak hari itu Nabi tidak lagi ke tempat istri-istri yang lain sampai nanti meninggal dunia di bulan Rabiul Awal. Nabi tetap di rumah Aisyah. Maka nanti Nabi meninggal di pangkuan Aisyah. Nah, bagaimana nanti Nabi meninggal dunia, insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bahas. Tapi begitulah ya perjalanan haji wada yang merupakan haji pertama dan haji terakhir dari Nabi Muhammad SAW. Jadi Bapak Ibu, kalau haji itu memang tidak mesti berkali-kali, cukup sekali saja selesai. Ya, kalau banyak je piti ibu lah, yang lun haji lah, ya, kan banyak yang haji lima, ya kan, haji kan. Bapak Ibu yang lah haji sekali, ala tu, bu setan beko de haji acuk tu masuk setan beko tu mah, ya tu. Aduh kebanggaan begitu, ibu lah haji bu, alhamdulillah, ambo lampai kali haji. Ambo rindu tahu saya haji. Itu tuh setan masuk tuh Pak. Maka kalau bisa sekali saja, tidak usah berkali-kali. Itu Nabi begitu contohnya. Tapi umrah boleh berkali-kali karena Nabi 4 kali umrah. Begitulah Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Silakan Pak. Nabi pulang haji wada itu langsung sakit. Jadi Nabi itu bulan Rabiul Awal bulan Zulhijjah itu selesai haji kan. Nabi pulang. Zulhijjah, Muharram, Safar. 2 bulan Nabi sakit. 2 bulan. Nah, di masa-masa itulah banyak ya hukum-hukum yang muncul seperti salat duduk. Nabi salat duduk, kata Aisyah, saya lihat Nabi ketika sakit, ini kan Nabi kan dirawat di rumah Aisyah. Saya lihat Nabi dalam keadaan sakit, kata Aisyah, yajlisu yusalli mutarabbian. Nabi itu salatnya duduk di lantai bersila. Itu hukum. Itu makanya Bapak Ibu sebisanya Bapak Ibu selama masih bisa di lantai duduk, di lantai jangan di kursi. Itu hukumnya begitu. Karena Nabi ketika sakit parah itu Pak, sekian lama itu Nabi tidak pernah duduk di kursi, selalu duduk di lantai, kata Aisyah begitu. Itu jadi hukum Pak. Makanya ya selama Bapak Ibu masih kuat duduk di lantai duduk. Kecuali memang tidak bisa duduk di lantai. Boleh di kursi. Tapi itu hukum-hukumnya nanti banyak Pak. Ketika Nabi salat sakit itu sampai di menjelang Nabi wafat itu Nabi salat di belakang Abu Bakar. Nabi kan pagi itu pingsan Pak. Ini sahabat sudah menunggu. Akhirnya Nabi suruh Abu Bakar jadi imam. Tapi begitu Abu Bakar jadi imam, Nabi masuk
Nabi duduk salat di samping Abu Bakar. Lalu ketika Nabi Abu Bakar melihat Nabi sudah duduk salat dan dia sudah takbir, Abu Bakar sudah jadi imam. Abu Bakar mundur ke belakang. Nabi salat jadi imam sambil dalam keadaan duduk. Boleh. Jadi selama Nabi sakit itu banyak hukum-hukum yang muncul dan banyak sekali ya persoalan-persoalan yang jadi pelajaran bagi kita. Nah, nanti di masa-masa sakit sampai meninggal itu nanti akan kita bahas secara khusus. Tapi begitu Nabi wafat setelah haji wada itu kurang lebih 2 bulan saja Nabi meninggal dunia. Karena tugas sudah selesai. Ya, karena kalau sudah sempurna agama kan tidak ada lagi urusan kan. Nabi ya sudah meninggal dunia. Nah, itu makanya turun surat An-Nasr itu iza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afaja, ketika manusia sudah berbondong-bondong masuk Islam, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, kata Allah, beristighfarlah engkau Muhammad. Ketika orang sudah berbondong-bondong masuk Islam, kata Allah, beristighfarlah engkau Muhammad wastaghfir. Kenapa? Engkau akan saya ambil. Sebelum engkau mati, istighfar banyak. Itu perintah istighfar tuh. Ketika manusia sudah berbondong-bondong masuk Islam, berarti tugas selesai. Berarti sudah menang kan? Kalau menang apa lagi? Orang sudah masuk Islam apa lagi? Maka bertasbihlah dan beristighfarlah, karena engkau akan saya ambil, kata Allah. Itu maka Bapak Ibu, kalau lah anak lah lapis adonyo, ndak ado lah, itu istighfar apa banyak itu. Itulah tugas sudah selesai namu itu. Oh iya. Banyak duduk tasbih di masjid kau lah. Kalau tugas kan segitunya. Ya kan? Tugas Bapak Ibu kan segitunya tuh. Ya, seperti saya sekarang tugasnya segitu cuman. Saya belajar, saya sampaikan ilmu, saya punya anak, saya didik anak saya, begitu mereka sudah selesai tugas saya. Maka fasabih wastaghfir. Makanya Pak kini kok lah memang harus banyak istighfar lah kok. Ya udah selesai tugas semua itu mah. Mangaleh. Cuma nunggu hari sih lah kok, Pak. Iya, Pak. Dapat nunggu hari saja ya. Iya kan? Kalau jawab kan makan, duduk, bergolek tu tiba suatu sembahyang tu selesai kan? Tak ada urusan lain lah itu. Kemangaleh. Dunia tak ada urus lah itu. Berjalan selesai payah. Maka tugas apa Ibu? Istighfar apa banyak lah. Itu. Ya apa-apa nunggu hari saja lah itu. Kalau ambo banyak urusan ambo lah. Iya, anak ambo tek-tek baru. Mahasiswa ambo masih banyak baru. Jam tugas ambo masih panjang lah. Banyak urusan ambo lah. Kalau apa aja diurus lah. Lah dipensiunkan. Anak lebih kadang. Aleh. Kok makan tak kebanyak lah. Ya dah. Nah sekali saya makan lah setengah piring saya lah penuh parit tu mah. Enak. Mengajar lah. Istighfar lah. Istighfar lah. Ya dah. Ya berjalan saya lah payah. Lutut sakit panjang saya. Ke dokter acok. Yang tak ke dokter saya mati lagi nak acok ke dokter. Enak. Dan tak pernah ke dokter lah mati jo. Apalagi tu sebentar ke dokter. Enak. Jak sebentar minum ubek. Tak kelamu lah itu. Istighfar lah. Itu. Kau ndak awala pensiun kau. Yo kau ada ceramah duduk lah di situ dengan ceramah. Kau balari jo pulang tak apa dicari pulang. Ya, nunggu hari dari situ lah. Tak kelamu lah itu. Nah betul lah. Ya culah cari Bapak Ibu Abu setahu Abu sajak memulai ceramah di situ. Lah banyak Nabi bilang Pak. Iya Pak. Dah tanggung banyak dah sore boleh Pak. Dulu ketika memulai ceramah ramai Pak. Paling separuh tinggal deh kok Pak. Ya tu. Jelas itu Pak. Dah banyak sajak Covid sebenarnya banyak jamaah hilang tu. Ya tak? Abu tahu sih kok ada apa-apa yang putih kepala boleh yang berjalan banyak tu lebih hilang tu. Tak nampak dah boleh. Ya tak? Itu lah tiap minggu Abu kamari mah. Apalagi kalau sekali setahun itu lebih hilang sih jamaah kau lah. Ya tu. Maka istighfar itu alasannya Nabi disuruh istighfar. Jadi ketika sudah masuk Islam manusia berbondong-bondong, Muhammad engkau beristighfar ya. Jadi jarak Nabi ya dari mengislamkan orang banyak haji wada itu hanya 2 bulan Nabi mati. 2 bulan saja. Gitu. Ya wallahu a'lam, bisa jadi ambo dulu di Bapak Ibu kan. Tapi sunatullahnya Bapak Ibu nilai pensiun ku dulu dari ambo. Itu sunatullahnya model itu tuh. Kalau soal takdir kan bisa jadi ambo lebih dulu tuh. Nah begitulah Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.